Ya Rasulullah, ayu khafu minal umati minal dajjal. Adakah yang umat engkau paling takutkan ketimbang dajjal? Kata Rasulullah, ayu inna akhafu minal umati wa minal dajjal. Umat yang paling kutakutkan ketimbang dajjal al imamul mudliyin, imam yang menyesatkan. Kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Sahabat surga Sayati News dimanapun anda berada, semoga senantiasa diberikan nikmat sehat walafiat, dijauhkan dari wabah pandemi dan covid, dan Allah berikan kita akhir yang husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Sahabatku, bertemu lagi kita pada Cahayati News pagi hari ini. Berita yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh republika.blogspot.com. News source, Masya Allah. Headline news, mata pelajaran agama akan diganti jadi pendidikan akhlak dan budaya. Kok gitu Mas Nadim? Ada apa? Kok bisa agama engkau rubah dengan budaya? Apa maksudnya? Masya Allah. Sahabat, kita dengarkan peta jalan pendidikan nasional 2020-2035 yang telah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sepertinya perlu revisi atau setidaknya perlu dikaji lagi lebih mendalam. Sebab dalam roadmap pendidikan tersebut ternyata frasa agama akan dihapus dan diganti dengan frasa akhlak dan budaya. Enggak masuk, Mas. Kita ini mohon maaf adalah negara yang beragama dan berkebudayaan. Jadi enggak bisa. Masya Allah. Bahkan terkait apa yang telah diluncurkan oleh Kemendikbud itu memicu reaksi kritik keras dari Majelis Ulama Indonesia. Mantap! Dikritik keras oleh Muhammadiyah, Paten, beserta ormas-ormas yang lainnya dan berbagai pihak berkompeten lainnya hingga lintas agama yang menyatakan keterkejutan melihat perencanaan peta jalan pendidikan nasional yang telah diluncurkan tersebut. Aneh, kenapa agama diganti dengan akhlak? Agama itu banyak dan macam-macam. Kalau akhlak menyeluruh, agama ada Islam, tidak bisa disamakan dengan agama Hindu dan Kristiani dan yang lainnya. Masya Allah. Ya Tuhan, ini berarti nama mata pelajaran pendidikan agama berganti jadi mata pelajaran pendidikan akhlak dan budaya. Ya Allah, Mas Nadim, agama Mas Nadim ini kan Islam. Lalu kenapa kok bisa seperti ini, Mas? Ada apa? Kok bisa begitu, Mas? Apakah harus frasa agama dihapus? Surgen atau sepenting apa sih kok mesti diganti dengan frasa akhlak dan budaya? Tolong jelaskan. Hello, tolong hal ini dijelaskan. Ada apa? Ada apa dong? Kenapa dong? Apa jangan-jangan dang ding dong? Masya Allah. Jangan-jangan ada apa-apanya nih? Dan ada maksud tertentu nih. Jangan-jangan sengaja nih. Tuh kan jadi prasangka dan berpersepsi. Ini nih yang jadi rawan munculnya multitafsir dari para netizen. Masya Allah. Ya bagaimana tidak ditentang. Karena jelas saja penghapusan hilangnya frasa agama jadi polemik. Dan memang sangatlah patut dipertanyakan apa latar belakang alasan mendasarnya. Kenapa kok harus dihapus? Duhai Mas Nadim, duhai Kemendikbud, apa jadinya bila tidak ada lagi yang namanya mata pelajaran agama? Kenapa harus diganti? Ya, namanya jadi mata pelajaran akhlak dan budaya. Apa jadinya spiritual dan moral generasi bangsa ini ke depan? Jadi dalam hal ini penulis sepakat dengan berbagai pendapat yang menyatakan bahwa penghapusan frasa agama dalam roadmap pendidikan nasional tersebut merupakan bentuk melawan konstitusi atau
inkonstitusional. Masya Allah. Dan apa yang terjadi? Bahwa penghapusan frasa agama dalam peta perjalanan pendidikan tahun 2020-2035 sangat jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ayat 5 yang berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Bahkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas juga menjelaskan secara eksplisit bahwa agama sebagai unsur integral di dalam pendidikan nasional. Dengar Mas Nadim. Tuh, jelaskan banget dalam Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tetap mencantumkan frasa agama. Kok ini berani-beraninya di roadmap pendidikan nasional malah mau dihapuskan sih? Kok aneh? Macam mana ini? Kok lucu ya? Ada apa sih? Ya, penghapusan frasa agama ini kalau tidak disikapi dengan bijak dan hati-hati oleh pemerintah, Kemendikbud RI dan pihak lainnya terkaitnya, bakal runyam urusannya. Opini publik yang terbentuk akan berpeluang dimanfaatkan oleh para pihak pengadu domba yang mengkait-kaitkan dihapuskannya frasa agama ini, sehingga sangat sensitif dan rawan melebar kemana-mana. Oleh karena itu, sejogjanya terkait penghapusan frasa agama ini dalam roadmap pendidikan nasional jangan dianggap remeh dan diabaikan oleh pemerintah. Harus duduk bersama lagi, melibatkan pihak terkaitnya yang berkompeten. Bagaimana baiknya terkait penghapusan frasa agama ini agar tidak menimbulkan masalah. Kalau bisa frasa agama jangan dihapus. Kalaupun mau ada terkait akhlak dan budaya, ya buat saja mata pelajaran baru. Betul. Sekarang jangan lagi dikaitkan tentang agama dengan akhlak, dirubah-rubah Mas. Yang penting sekarang bagaimana anak-anak bisa masuk sekolah, tatap muka dengan guru. Jangan produk ini lagi yang kau. Emosi jadinya nih. Produk Cina lagi, handphone Redmi, Xiaomi, online. Jadi sama seperti Gojek dong kami, anak-anak kami. Ya Allah. Semoga polemik dihapusnya frasa agama ini bisa disikapi dengan baik. Ada solusi terbaik agar kiranya tidak menimbulkan dampak integritas bangsa, agar bangsa ini tetap kokoh bersatu di NKRI yang kita cintai bersama. Demikian kiranya artikel ini, semoga bisa bermanfaat. Dari Sigit Eka Pribadi, Bangka Tribunnews.com. Sahabat, lihat betapa luar biasanya penguasa-penguasa yang seperti inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayu khafu minal umati minal dajjal, adakah yang umat engkau paling takutkan ketimbang dajjal? Kata Rasulullah, ayu inna akhafu minal umati wa minal dajjal, umat yang paling kutakutkan ketimbang dajjal al imamul mudliyin, imam yang menyesatkan. Kami sampaikan faktanya, Anda yang bisa memberikan kesimpulannya. Terima kasih. Kul al-haqqu law kana murra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan kebenaran walaupun pahit. Katakan kebenaran walaupun kau terintimidasi. Katakan kebenaran walaupun engkau dibenci. Katakan kebenaran walaupun kau harus berada di balik jeruji besi. Sekian. Terima kasih. Salam dari Cahaya Hati News. Draft Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 yang baru saja dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tampaknya bakal mengalami sandungan dari berbagai kalangan. Pasalnya, tidak ada lagi frasa agama dalam draft tersebut. Majelis Ulama Indonesia atau MUI termasuk yang paling depan menyoroti hal tersebut. Amir Syah Tambunan, Sekjen MUI pun menyayangkan hilangnya narasi agama dalam draft tersebut. Padahal agama adalah faktor penting dalam pendidikan di Indonesia. MUI sendiri sebenarnya telah menyampaikan sejumlah masukan kepada DPR saat rapat dengar pendapat umum atau RDPU pada 12 Januari 2020 lalu. Beberapa poin itu pun diantaranya mengembangkan peserta didik menjadi manusia beriman dan juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta memiliki sikap gotong royong dan juga demokratis. Memberikan saran pemikiran
masukan. Nah sekarang tinggal bagaimana pemerintah melakukan langkah berikutnya yang lebih konkret, yaitu menerima saran masukan ini sehingga masukan ini tidak istilahnya jangan sampai tidak dianggap gitu. Dan Muhammadiyah NU saya melihat sudah memberikan keberatan atas konsep peta jalan yang dibuat oleh Kemendikbud ini. Diketahui dalam draft visi pendidikan 2020-2035 juga tertulis membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajaran seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan juga Pancasila. Meski belum memberikan sikap resmi, MUI telah melayangkan surat kepada DPR sebagai respon konsep dari pendidikan tersebut. Dari Jakarta, Nila Matsuna dan Abdul Rashid, iNews melaporkan.